Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 18 Desember 2020. Ketika kita lihat untuk COVID, karena COVID ini terus harus kita perhatikan karena belum selesai pandeminya. Kemarin 7 ribuan sehari, berarti nembus lagi rekor ya, naik lagi. Tadinya kan ada bulan-bulan di mana seharinya tuh bahkan cuma 100, kemudian 500 ribu, 2000, 3000, sekarang sudah 7000. Mari kita terus jaga kesehatan bersama, jaga kesehatan pribadi dan keluarga. Juga patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas. Kalau ada kearifan lokal yang bisa menjauhkan dari COVID ini atau dari pandemi ini gitu kan, dikonsumsi, dilakukan lah. Intinya sih mari kita jaga kita supaya semua sehat gitu kan, jauh dari pandemi. Karena pandemi ini juga pada kenyataannya sekarang sebetulnya menjadikan krisis ekonomi yang makin hari juga makin parah sebetulnya. Tetapi kita mulai terbiasa dengan hidup yang apa adanya, dan semoga ini juga berakhir. Kita berdoa karena mari kita yakini bahwa yang penting berusaha, yang penting berhati-hati, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Insya Allah rencana yang Maha Kuasa terhadap bangsa Indonesia ini baik. Artinya kita semua akan lolos dari atau selamat dari pandemi dan krisis ekonomi ini dan menjadi bangsa besar. Itu yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, saya selalu menyampaikan bahwa nggak ada gunanya jegal-menjegal, kemudian juga ngotot pengen berkuasa, kemudian juga merasa yang paling baik gitu kan, sehingga semua dimonopoli gitu kan, semua dikuasai pembicaraan, pemikiran, kemudian juga dan yang lain-lainnya gitu kan. Saya percaya di zaman demokratis seperti ini kita justru harus saling melengkapi. Kita perlu saling menyampaikan informasi, saling menasehati dengan cara yang baik, dengan niat yang baik juga, sehingga yang diputuskan oleh bangsa ini selalu yang terbaik dan tentu dengan tujuan bersama gitu kan, karena sharing. Saya lebih percaya ke arah situ gitu kan. Jadi kalau menang-menangan kemudian ingin berkuasa sendiri itu kan, menikmati sendiri, itu menurut saya akan menjauhkan negeri ini dari cita-cita kemerdekaan. Kita menyaksikan hal yang sangat memilukan ketika dua pejabat tinggi setingkat menteri itu korupsi gitu kan, walaupun yang disyukuri itu presiden melepaskannya. Artinya ya proses hukum silakan dijalani gitu kan, itu yang harus disyukuri gitu kan, karena sesungguhnya dengan kejadian begini dampak buruk terhadap pemerintahan ini jelas luar biasa gitu kan. Bagaimana tidak di era yang sedang serba sulit seperti ini gitu kan, dua anggota kabinet yang normalnya hidupnya jauh sudah lebih baik daripada rakyat kebanyakan, ternyata malah melakukan hal-hal yang menyulitkan bangsa dan negara ini. Itu pasti sungguh luar biasa. Tetapi mari kita ngambil hikmahnya saja gitu kan. Artinya dengan menteri aja bisa ditangkap gitu kan, semoga yang lain tidak melakukannya gitu kan, mengerem, memberhentikan. Dan ini mari kita pandang sebagai niat baik daripada pemimpin negeri ini supaya korupsi bisa berhenti gitu kan, dan bangsa ini bisa meninggalkan tindakan-tindakan yang koruptif tersebut gitu kan. Itu yang saya harapkan. Nah, di sisi lain yang sedang banyak yang prihatin hari-hari ini itu dengan meninggalnya 6 orang anggota Laskar FPI yang
Sekarang prosesnya di polisi, kemudian di Komnas HAM, dan mungkin juga di parlemen. Saya pribadi melihat yang paling harus kita jaga itu jangan mudah terjadi di mana warga negara negeri ini kehilangan jiwanya, nyawanya tanpa alasan yang kuat dan proses yang benar gitu. Atau janganlah itu terjadi lagi gitu kan, karena kalau itu terjadi lagi itu bisa kejadian terhadap siapapun gitu kan, termasuk keluarga yang sekarang sedang berkuasa atau siapapun lah namanya juga. Kalau koboi gitu kan gak bisa diprediksi gitu kan. Jadi saya berharap hal yang seperti ini bisa tuntas gitu kan, dan tidak terjadi lagi. Walaupun pengalaman di masa lalu kita belajar dari berbagai kasus pelanggaran HAM itu ujungnya tidak terlihat ada pengadilan HAM, karena memang Komnas HAM paling tinggi hanya memberikan rekomendasi, dan setelah itu ke kejaksaan setahu saya gitu kan, prosesnya harus diproses dan ke pengadilan, karena Komnas HAM belum punya pengadilan HAM gitu kan, sehingga sepengetahuan saya yang pendek gitu kan, jadi ya udah sampai di situ aja gitu kan, ya nggak sampai tuntas. Nah ini jadi pekerjaan rumahnya pemerintahan, karena yang Kamisan saja sudah sejak tahun 98 gitu kan, Semanggi, Trisakti, dan yang lain-lain di berbagai tempat sampai hari ini toh tidak selesai. Artinya kita perlu memahami itu. Nah, kasus-kasus seperti ini sebetulnya juga terjadi juga di kasus perampasan tanah yang selama 2,5 tahun diingatkan oleh Forum Korban Mafia Tanah Indonesia bahayanya, kemudian dampaknya, dan semoga itu bisa dituntaskan serta tidak terjadi lagi. Baru minggu-minggu kemarin Menteri ATR BPN Pak Sofyan Djalil mengakui bahwa ada mafia tanah. Sebelumnya di berbagai forum beliau selalu menyatakan tidak ada dan persentasenya kecil gitu kan. Sekarang sudah diakui. Semoga ini tidak hanya diakui tetapi bisa dituntaskan. Itu harapannya para korban perampas yang dirampas tanahnya. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kondisi ini memang tidak mudah dan berat, karena saya mendengar sendiri misalnya sopir taksi atau masyarakat lah ya yang umum menyatakan bahwa nggak mudah gitu untuk bisa nyari makan aja di situasi yang pandemi seperti ini gitu kan. Nah ini semoga dicermati oleh para petinggi negeri untuk bisa lebih prihatin. Artinya saya pernah nyampaikan di awal-awal terjadinya pandemi ini, kalau Anda punya 10 triliun yang nganggur di bank gitu kan, dan Anda hidup nyaman, kasih aja 9 triliun itu ke pemerintah gitu kan. Pertanyaannya kok dikasih begitu saja gitu kan. Artinya itu untuk hidup banyak orang gitu kan. Mungkin itu aneh atau gila gitu kan. Hanya saya melihat saat ini adalah ketika pandemi dan krisis ekonomi seperti ini, untuk selamat itu harus berpikirnya selamat bersama, bukan selamat sendiri-sendiri. Ketika dalam kondisi yang sulit seperti ini orang berpikir tentang selamat sendiri-sendiri, apalagi egois, maka yang akan timbul itu justru saling jegal, saling sikut, dan malahan makin banyak korban biasanya gitu kan. Tetapi kalau dalam kondisi yang sulit begini, saling tolong menolong dan solidaritas dikembangkan, insya Allah yang selamat akan lebih banyak. Itu bukan teori, bukan angan-angan, karena faktanya sampai bulan Desember ini, dari bulan Maret, itu salah satu bisa bertahan itu karena solidaritas dan saling tolong menolong.
banyak sekali fakta-fakta yang terjadi di sekeliling atau tempat tinggal maupun di berbagai wilayah. Entah itu ketika ada yang tidak kebagian bansos maka membaginya sehingga semua kebagian dan berhemat, atau juga ketika yang punya kelebihan atau beruntung itu membagikan sebagian rezekinya dan itu membuat tetangganya atau sekelilingnya jadi ikut bisa makan. Begitu juga di pemerintahan, saya kira kita harus melihatnya juga secara objektif. Ketika berbagai anggaran digeser sehingga bansos menjadi lebih utama gitu kan, artinya kita harus makan dulu gitu kan, itu terjadi gitu kan, dan itu juga membuat bangsa ini hilang paniknya dan bertahan sampai bulan Desember ini gitu kan. Saya kira itu adalah langkah-langkah yang nyata dan bukti dari strategi yang dilakukan pemerintahan ini secara nyata, sehingga kita bertahan bersama. Jadi saya sangat meyakini bertahan dan berjuang bersama itu justru memperkuat keselamatan kita masing-masing, baik di keluarga, kemudian komunitas, dan ujungnya negara. Jadi dengan pemikiran itu, kalau punya 10 triliun, lepas aja 9 triliun untuk digunakan bersama. Anda pasti dapat berkahnya itu, apalagi itu digunakan oleh pemerintah gitu kan, kalau entah itu daerah, entah itu apa, bukan berarti harus dihabiskan. Kalau bisa itu dijadikan modal sehingga bisa bergulir kehidupan ini. Semakin banyak yang berani melakukan kerjasama dan gotong royong seperti itu, saya yakin betul bahwa bangsa ini akan cepat selesai dari krisis ini dan selamat. Ini barusan disampaikan dari sisi positifnya. Kesadaran untuk solidaritas, kemudian juga tolong-menolong itu, kita lihat tidak terjadi minimum oleh 2 anggota kabinet dan 2 pejabat setingkat pimpinan daerah ya, karena mereka korupsi. Justru di saat yang sulit ini mereka malah ngambil haknya orang lain itu kan. Itu juga kita doakan mudah-mudahan mereka diberi hidayah dan justru melakukan yang terbaik, walaupun proses hukum karena ini negara hukum akan terus berjalan gitu kan, tetapi kita doakan saja supaya mendapatkan hikmah yang baik atas kejadian itu, dan tidak tertutup juga kemungkinan mereka terus berbuat baik gitu kan, walaupun proses hukumnya terus berjalan. Karena dari posisi apapun ketika hati dan pikirannya berubah, itu bisa berubah baik gitu kan, jadi lebih baik. Dan yang sudah terjadi atau sudah dilakukan ya itulah sejarahnya. Saya bicara seperti ini sebetulnya tidak hanya pada hari ini. Jauh sebelumnya terus-terusan menyampaikan hal seperti ini untuk memotivasi dan mengajak, karena ini alatnya gitu kan, tidak gegap gempita ya, mudah-mudahan didengar ratusan orang saja, tetapi ini jadi cerita yang masif di negeri ini dan banyak terjadi gitu kan. Jadi syukurlah kalau ada yang subscribe gitu kan, like, kemudian ikut menyebarkannya. Jadi mari intinya kita terus berbuat baik dan menjaga kebaikan. Hari-hari ini banyak orang bilang bahwa belum kelihatan bahwa pandemi itu akan berakhir. Saya ulang lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya cara yang luar biasa canggih. Artinya biasanya ketika perubahan ataupun apapun itu yang terjadi itu sangat halus dan sederhana karena kecanggihannya, dan kita baru bisa paham setelah semua itu terjadi. Jadi dengan itu saya berharap saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air terus berusaha, terus berikhtiar, terus berdoa,
dan mari kita saling bergandengan tangan untuk tabah bisa melewati situasi yang berat ini dengan optimisme. Maksudnya dengan optimisme, yakin bahwa hari depan itu akan tetap ada. Dan berbuat baik itu sebetulnya saya anjurkan di saat-saat sulit ini supaya kebaikan itulah yang tersebar kemana-mana. Di tempat sekolah saya, di beberapa grup WA grup itu kita membaca hampir tiap hari ada yang meninggal, dan mereka mulai sadar bahwa situasi ini tidak biasa karena yang sakit, yang meninggal itu makin dekat ke teman-teman yang berada di dalam grup WA itu gitu kan, grup WhatsApp itu makin dekat. Nah, kondisi ini justru selayaknya makin meningkatkan berbuat baik gitu kan, untuk siapapun justru makin memacu untuk berbuat baik. Yang meninggal tidak lagi hanya yang berusia di atas 70, 60 gitu kan, tapi bahkan yang 30-an pun mulai banyak yang berpulang karena stroke, stres gitu kan, selain karena COVID. Jadi kondisi ini memang sungguh tidak biasa gitu kan. Jadi supaya semangat itu justru saling menyemangati, tiap hari berkomunikasi yang baik, saling mendorong kebaikan dan saling menyemangati supaya makin yakin bahwa dengan bergandengan tangan itu ada hari esok dan hari depan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya menyampaikan ini itu dengan mempertimbangkan misalnya baik Belanda, beberapa negara ya, Korsel, kemudian Jerman juga kalau tidak salah, Turki juga, dan yang lain-lainnya termasuk Jepang kalau tidak salah juga, itu akan lockdown lagi. Dalam pemahaman saya yang bisa jadi tidak ilmiah gitu kan, hanya sederhana, mungkin di bagian utara bumi ini sekarang sedang terjadi musim dingin lagi, sehingga corona itu menggigit lagi lebih luar biasa dari sebelumnya. Dan itu kalau kita ingat di bulan Maret mulai rame, itu juga terjadi seperti itu gitu kan. Jadi maksud saya ini mulai berulang lagi gitu kan, berulang lagi seperti itu gitu kan, dan ini mari kita jaga bersama-sama gitu kan. Nah, tetapi kondisi ini alangkah baiknya kita pandang sebagai bagian yang justru peluang buat negeri ini gitu kan. Negeri ini kan hanya 2 musim, nggak ada musim dingin, sehingga kalau kita siap dengan kesehatan dan apartemen, kemudian rumah sakit yang bagus-bagus, mudah-mudahan makin ke depan justru negeri ini, entah di Lombok, entah di Morotai, entah di Bintan ya, Pulau Bintan, kemudian juga di Batam, Rempang Galang gitu kan, ini dibangun apartemen yang bagus, menjadi tempat tinggalnya para pensiunan di seluruh dunia gitu kan, dengan sistem kesehatan yang luar biasa canggih gitu kan, pada tinggal di situ. Mudah-mudahan begitu. Tapi saya ingin nyampein bahwa saat ini bisa jadi di bumi bagian utara itu karena dingin, kemudian juga musim salju, COVID ini merajalela kembali gitu kan. Dan ini adalah peluang yang besar sebetulnya buat negeri-negeri yang tropis termasuk Indonesia untuk memperbaiki diri, dan termasuk juga semoga dengan kearifan lokalnya bisa mendapatkan cara-cara yang menyembuhkan. Dan terakhir itu kan lagi ramai juga soal vaksin gitu kan. Saya sih melihat mari kita terus berhati-hati, kemudian juga berdoa, dan semoga vaksin ini juga tepat lah ya untuk negeri ini. Dan mohon maaf kalaupun ini kesannya gratis itu harus dipahami kepada masyarakat gitu kan. Tapi belinya dari negara lain, sepengetahuan saya yang hanya baca di media, itu tidak gratis sebetulnya, itu beli, artinya ada anggaran pembelanjaan negara yang akan ke sana. Nah, oleh karena itu
ada teman yang bilang gitu kan, kalau untuk bansos saja yang di dalam negeri eh, beli barang-barangnya itu harus diperhatiin lah, jangan sampai beli jutaan barang itu ke perusahaan-perusahaan yang besar itu tapi harganya seharga yang ada di Alfamidi itu kan, ada yang di Indomaret gitu kan, itu pasti nggak benar harusnya gitu kan. Jadi diskonnya tuh harus bisa 50% gitu kan, karena itu kan mempercepat produksi, kemudian juga memotong jaringan dan yang lain-lain gitu kan. Jadi mari kita semangati negeri ini, kemudian juga jangan lupa mengawasi dan kita cermati lah, kita perhatikan, kita doakan sehingga nggak ada guling-gulingan gitu, nggak ada yang berebut kekuasaan, tapi semuanya mari fokus supaya yang terjadi itu yang terbaik dan negeri ini segera selamat dari pandemi ini. Kalaupun kita semua atau Bapak Ibu sekalian, teman-teman melihat belum ada titik terang, marilah kita terus berusaha, karena dalam kondisi apapun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkehendak dan Anda menemukannya, insya Allah akan ada rezeki itu gitu kan. Jadi semangat terus, berdoa terus gitu kan, punya niat baik, dan mari kita jaga negeri ini tetap tertib, tetap aman. Kemudian juga kalau ada yang nggak puas gitu kan, ataupun Anda tahu lah bahwa itu nggak benar, beritahukanlah dengan cara yang baik, dengan niat baik, sehingga pada akhirnya kebaikan yang akan terjadi gitu kan. Terus begitu, lakukan yang terbaik dan terus baik. Semangat terus bangsa Indonesia, saudara-saudara semua. Insya Allah habis gelap itu terbitlah terang, dan setelah kita lalui berbagai pengalaman, badai itu akan berlalu. Dan itu harus menjadi keyakinan kita bersama. Semoga Allah membukakan jalan ini semua gitu kan, kita diberikan hidayah dan inayah sehingga bangsa ini akan, atau kita semua akan selamat, baik kita, keluarga, dan lingkungan kita. Demikian. Yang terakhir, terus kita gelorakan dan lakukan semangat tolong menolong. Jadi ini bukan saatnya kampanye gitu kan, tapi lakukanlah yang bisa dilakukan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.